Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan ini saya ambil dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Malam hari ini, saudaraku, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, dan seorang tokoh ini adalah tokoh yang familiar dalam perjalanan misi daripada Rasul Paulus. Ya, malam hari ini kita akan belajar tentang Timotius. Saya akan mengangkat satu tema bagi kita, yaitu mutiara kesetiaan. Mutiara kesetiaan adalah gambaran daripada kesetiaan yang luar biasa. Kesetiaan yang memiliki nilai yang tinggi, nilai yang berharga, bukan hanya di mata manusia, tetapi kesetiaan yang berharga juga di hadapan Tuhan. Kesetiaan adalah sesuatu yang mahal, yang sangat jarang untuk didapatkan di hari-hari ini, saudaraku. Baik antara hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan hubungan atau relasi manusia dengan Tuhan. Di sini kita melihat mutiara berbicara tentang sesuatu benda yang mahal, harganya yang tanpa kita duga. Mutiara terjadi dalam proses yang sangat menyakitkan. Kita melihat proses terjadinya mutiara ini, yaitu proses terjadinya mutiara diakibatkan ada benda-benda asing yang berusaha masuk ke dalam mulut daripada kerang mutiara ini, dan akhirnya ketika menyentuh bagian dalam daripada kerang mutiara, akhirnya terjadilah luka di situ. Dan ketika bagian yang dalam tubuh kerang mutiara ini terjadi luka, maka tubuhnya secara otomatis mengeluarkan cairan yang berbentuk kristal. Cairan itu akan menutupi benda asing yang masuk ke dalam tubuh daripada kerang mutiara itu, dan lama kelamaan secara alami membentuk satu mutiara yang indah, yang memiliki nilai jual yang tentunya mahal. Memang di hari-hari ini ada juga mutiara yang dijual dengan harga yang murah, tetapi mutiara demikian bisa jadi adalah mutiara yang palsu atau mutiara yang dibudidayakan, yang proses terjadinya sudah memiliki diwakili oleh tangan manusia. Tetapi yang saya maksud di sini adalah mutiara yang terjadi secara alamiah, yang terjadi di alam yang bebas, ya. Dan ketika saya membaca artikel bahwa mutiara bisa ada di air yang tawar, dan bisa juga yang berada di air yang asin atau di lautan. Dan mutiara yang berada di lautan lepas itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan mutiara yang ada di sungai. Mengapa demikian? Karena mutiara yang berada di lautan itu berada di dasar lautan, sehingga ketika mengambil mutiara itu diperhadapkan dengan resiko-resiko yang besar. Inilah yang membuat mutiara ini akhirnya menjadi benda yang memiliki nilai jual yang mahal. Saudara, kehidupan kesetiaan itu adalah sangat mahal, saudara. Bagaimana kita akan belajar di dalam kehidupan daripada Timotius, belajar daripada kesetiaannya kepada Tuhan. Kita melihat bahwa
Timotius ini atau nama Timotius ini pertama kali disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di sana dijelaskan bahwa Timotius adalah seorang muda yang berasal dari Listra. Ya. Kemudian Timotius ini adalah seorang pemuda yang lahir daripada pernikahan campur antara seorang ibu Yahudi dan seorang ayah yang berkebangsaan Yunani. Di sini pada ayat yang kedua, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan Ikonium. Timotius adalah seorang yang baik. Mengapa? Sebab dia dididik daripada iman kekristenan yang diwariskan daripada ibunya yang berkebangsaan Yahudi yang bernama Eunike. Dikatakan di sana Eunike adalah orang yang percaya. Ya. Di sana ketika dia mengalami pertemuan yang pertama dengan Paulus, pada ayat yang ketiga, Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan misi daripada Paulus. Dan Timotius yang muda itu memberikan hidupnya untuk menyertai Paulus dalam perjalanan-perjalanannya. Di sini saudara kita mau belajar pelajaran berharga apa daripada kesetiaan Timotius yang menjadi pelajaran bagi kita orang yang percaya. Mari kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Saya menemukan ada 2 pelajaran berharga daripada kesetiaan Timotius yang menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang yang percaya saat ini. Yang pertama saudaraku, bahwa Timotius setia melayani meskipun diperhadapkan dengan tantangan yang berat. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Kesetiaannya di sini adalah perkataan dari Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia katakan bahwa kesetiaannya ini menjurus kepada Timotius yang saat itu dikirimkan atau diutus oleh Paulus untuk datang kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi saat itu. Kata kesetiaan di sini ditulis dalam bahasa asli Alkitab dengan menggunakan kata dokemai dari akar kata dokimos. Memiliki pengertian watak yang tahan uji. Paulus mengetahui dengan persis bahwa Timotius memiliki watak yang tahan uji. Melalui perjalanan-perjalanan daripada Paulus dan Timotius yang menyertainya, dia melihat bahwa seorang muda yang bernama Timotius ini memiliki watak yang tahan uji. Tentunya watak yang tahan uji ini tidak didapati serta-merta begitu saja, saudara. Tetapi watak yang tahan uji ini memiliki dasar ketika dia tahan uji, dia memiliki dasar iman yang teguh. Yang tadi dikatakan bahwa iman ini diwariskan dari seorang ibu yang sudah menjadi orang percaya yang bernama Eunike. Dan juga Timotius memiliki seorang nenek yang bernama Lois yang mewariskan iman kepada Timotius. Ya. Di sini kita melihat dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima, kita temukan di sana bahwa seorang yang menjadi pahlawan iman bagi seorang Timotius ini adalah mamanya atau ibunya Eunike dan neneknya Lois. Sehingga Paulus mengenal baik Timotius dari pengiringan-pengiringannya
ketika mengikuti perjalanan misi Paulus yang kedua dan yang ketiga, di mana mereka mengalami persoalan di daerah Tesalonika. Di sana Timotius diutus Paulus untuk menenangkan hati saudara-saudara di Tesalonika. Bahkan Paulus juga mengutus Timotius untuk menenangkan hati saudara-saudara seiman di Korintus. Ya. Dan kemudian Paulus juga mengutus Timotius untuk menenangkan hati saudara-saudara yang ada di Filipi. Dan juga Timotius akhirnya dijadikan seorang penilik jemaat yang ada di Efesus saat itu. Paulus mengenal baik watak di dalam diri Timotius itu. Dia memiliki watak yang tahan uji. Dia telah mengalami banyak perjalanan-perjalanan yang penuh dengan tantangan, bahkan hal-hal yang menantang kehidupannya. Ya, saat itu meskipun juga ada kelemahan di dalam Timotius. Ya, kita melihat penjelasan dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di sana Rasul Paulus menasihatkan Timotius untuk tidak takut dalam pelayanannya. Karena di dalam diri Timotius yang masih muda, ia begitu labil dan masih banyak hal-hal yang kurang percaya diri, yang masih ada ketakutan di dalam dirinya. Tetapi di sini Timotius tidak pernah undur, dia tetap setia, dia memiliki watak yang tahan uji. Ya, sebagai seorang yang muda dalam menyertai Paulus saat itu. Di sini pelajaran yang bagaimana Timotius setia melayani meskipun diperhadapkan dengan tantangan. Di hari-hari ini, adakah kita sebagai umat Tuhan diperhadapkan dengan tantangan akan tetap setia, akan tetap taat, akan tetap teguh hati, akan tetap patuh kepada Tuhan? Adakah di hari-hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita memiliki keteguhan hati, diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang menurut kacamata jasmani kita berat? Adakah kita teguh? Adakah kita setia untuk mengiring Tuhan? Di sini kita pelajari melalui hal yang berharga yang dimiliki Timotius. Dia tetap setia melayani meskipun tantangan yang berat ada di depannya. Hal yang kedua yang berharga daripada kesetiaan Timotius yang menjadi pelajaran bagi setiap kita orang yang percaya, yaitu Timotius tetap setia melayani meskipun dalam keadaan fisik yang tidak sehat. Saudara, dalam ayatnya yang ke 1 Timotius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-23, di sana Paulus menasihatkan Timotius untuk menjaga kesehatannya dengan apa? Dengan tidak lagi hanya minum air, tetapi menambahkan sedikit anggur. Ya. Di sini fokus daripada kebenaran firman Tuhan menjelaskan bahwa Timotius mengalami kelemahan tubuh dalam dia melayani Tuhan. Tetapi seringkali ayat ini, saudara, disalahartikan oleh sekelompok atau segelintir orang yang ingin membenarkan pendapat mereka bahwa Paulus mengizinkan orang untuk minum anggur. Dalam hal ini diartikan anggur seperti alkohol yang memabukkan. Tetapi di sini, saudaraku, kita harus tahu bahwa ayat ini menunjukkan Timotius sebelumnya tidak pernah minum atau menyentuh anggur. Dia bukan seorang peminum. Mengapa demikian? Karena kita mengetahui dari nasihat dari Paulus ini, kalau Timotius adalah seorang yang minum anggur atau seorang peminum, maka tidak perlu dinasihatkan oleh Paulus untuk menambahkan sedikit anggur. Tetapi alasan mengapa Paulus menyuruh Timotius untuk menambahkan sedikit anggur dalam air
yaitu karena kesehatan daripada Timotius yang sering kali terganggu, atau dalam bahasa lain atau dalam kata lain, Timotius mengalami kelemahan tubuh yang tidak menjadi alasan bagi dia untuk melayani. Dia tetap memiliki kesetiaan, dia tetap memiliki watak yang kuat, dia tetap memiliki satu ketahanan, bertahan dalam pencobaan yang berat. Pencobaan yang berat itu ya datang melalui keadaan fisiknya yang seringkali jatuh sakit, tetapi di sini kita melihat dia tetap setia melayani. Hal yang berharga yang menjadi pelajaran daripada kesetiaan Timotius bagi kita. Yang pertama, setialah melayani meski diperhadapkan dengan tantangan yang berat. Setialah melayani meskipun dalam kondisi fisik yang tidak sehat. Karena kesetiaan kita adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kesetiaan kita adalah sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kesetiaan kita adalah sesuatu yang membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan, iman yang tetap taat meskipun tantangan-tantangan yang berat datang, kita mewujudkannya melalui kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari jadikanlah dirimu mutiara kesetiaan yang indah di hadapan Tuhan. Maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berarti dan berharga lebih dari apapun juga di mata Tuhan dan manusia. Amin. Kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati setiap kita yang ada di malam hari ini. Haleluya.